Semua yang di dalam Indonesia diakui, bahaya atau tidak? Lawan sampai ke akar-akarnya, jangan diam. Lawan sampai ke akar-akarnya, jangan diam. Lawan sampai ke akar-akarnya, jangan diam. Karena mereka supernya ilmu salju, lemah lembut sekali. Padahal dia ngegrogoti aneka ragam cara. Mereka akan merongrong, penjilat, dan selalu membohongi orang-orang yang ada di Indonesia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat muslim dimanapun berada, marilah kita ikuti video dari Abuya Mama Gufron berikut ini. Ulama jangan sampai ketiduran, bangkit sekarang. Kita sadar bahwa kita ini dijajah, asli dijajah. Apa yang ditakuti? Biar saya paling depan, Gufron. Sahabat muslim dimanapun berada, beliau menganjurkan, menyerukan untuk jihad melawan sampai ke akar-akarnya, merupakan bentuk perintah semangat perjuangan dari beliau. Karena apa? Sangat sedikit kalau kita menghitung dari golongan para ulama pribumi Indonesia yang mau peduli terhadap penjajahan yang berjalan saat ini. Sehingga Abuya Mama Gufron berani ada di barisan terdepan untuk menghadapi penjajahan dari klan Pahlavi terhadap pribumi Indonesia ini. Sahabat muslim dimanapun berada, beliau mengatakan jangan lengah, jangan lengah. Lengah ini kita tidak peduli. Mereka jelas-jelas menggerogoti Nahdliyin atau NU, sudah jelas digerogoti. Contoh kemarin buku yang sudah ditemukan, Cahaya dari Nusantara oleh Habib Mukhtar Ahmad Assegaf. Beliau ini adalah murid dari Habib Lutfi bin Yahya. Di dalam bukunya mereka atau beliau ini menyebutkan bahwa berdirinya NU itu tidak lepas dari restu beberapa habaib. Ini penyelewengan sejarah. Kenapa kita anggap ini penyelewengan? Nahdliyin yang mendengar ini lantas percaya. Kalau percaya, mereka menganggap habaib menjadi petinggi-petinggi berdirinya NU, padahal sesuai fakta sejarah tidaklah demikian. Ini namanya NU sudah digerogoti, tapi hanya sedikit yang peduli. Karena apa? Para habaib sudah masuk jauh ke dalam tubuh sendi-sendi NU. Faktanya demikian. Kalau kita lengah, sulit untuk mengembalikan kepercayaan pribumi Indonesia. Bukan hanya masalah itu di NU, Banser juga sudah dipengaruhi oleh klan Pahlavi. Dan jangan ada anak ibu jadi ansor, apalagi Banser. Ingetin nih, sampai mampus tidak ada kata Banser. Dan jangan ada anak ibu mengikuti ajaran Islam Nusantara. Saya yang bertanggung jawab atas perbuatan laknat mereka. Jangan ada Islam Nusantara dalam sisi kepercayaan kita kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Jangan ada paham Islam Nusantara dalam ibadah kita dan keseharian. Apapun bentuknya, itu laknat Allah Ta'ala. Aku yang bicara, selesai. Jangan sampai ikut Banser dan lain sebagainya, sehingga Banser tidak satu komando pada Ansor, melainkan dibagi kepada habaib. Sahabat muslim dimanapun berada, ini adalah contoh kecil yang sudah dijajah oleh mereka. Contoh kecil. Lain dari itu banyak yang dijajah. Seperti sejarah, katanya proklamasi itu ide dari Habib ini. Garuda Pancasila itu lagu Indonesia itu katanya diciptakan oleh Habib ini.
atau saran dari Habib ini dan itu. Pembelokan sejarah, termasuk katanya bendera merah putih itu adalah usulan dari Habib ini, Habib itu, ini contoh penyelewengan sejarah di bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Tapi sedikit ulama yang mau peduli. Bendera merah putih konsep Habib Alikwitang. Nggak bener. Jadi jangan begini, jangan menggunakan sesuatu yang penting bagi negeri kita hanya untuk kepentingan diri kita dan kelompok kita. Terima kasih. Yang ini Prof, izin, benarkah kemerdekaan 17 Agustus itu perintah Habib Alikwitang? Apakah kemerdekaan 17 Agustus? Nggak ada itu. Kenapa ulama yang bergerak? Sebab mereka menguasai bangsa Indonesia ini melewati jalur politik agama. Jalur politik agama, sehingga orang-orang yang punya peran di agama, para ulama, para ustadz, para guru yang mengerti terhadap permasalahan penjajahan ini. Kenapa ini kita mengatakan penjajahan? Sebagaimana Abu Yamam Al-Ghufran mengatakan tadi, memang fakta sejarah. Habib Utsman bin Yahya ini dikirim oleh Belanda dari Yaman ke Indonesia untuk menandingi perjuangan para ulama-ulama Indonesia yang memberontak kepada kolonial Belanda. Apakah kita mau anak cucu kita seperti nasibnya seperti Palestina? Satu, yang melakukan itu adalah genetikanya sama. Zionis genetikanya Yahudi Askenazi, Ba'alwi juga Yahudi Askenazi. Modusnya juga sama, memalsukan makamnya sama, mengklaim sejarahnya sama, membelokkan sejarah sama. Kemudian juga mengutus orang-orang di framing sebagai waliullah, kekasih Allah juga sama. Yang namanya Ba'alwi banyak sekali wali kutub, dikit-dikit wali kutub, dikit-dikit wali kutub. Makanya kalian kalau seumpama menjelaskan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani atau Imam Abu Bakar As-Siddiq Qutbul Aqtab, kalian harus tekankan ini wali kutub beneran, bukan wali kutub Ba'alwi. Apalagi mereka mengaku-ngaku menjadi keturunan Rasulullah, sehingga rakyat Indonesia bersama para ulama bisa menjadi lemah di dalam melakukan perjuangan melawan Belanda waktu itu. Karena mereka ini adalah orang-orang Belanda, sehingga misinya berjalan sampai saat ini. Mereka menjalankan walaupun Belandanya sendiri ini sudah kembali ke negaranya karena kekalahan perang waktu itu. Tapi nyatanya mereka yang dikirim Belanda, Habib Utsman beserta seluruh habaib yang lain sampai pada hari ini sudah turun temurun, mereka ini sebenarnya pendatang. Mereka ini jujur saja pendatang. Mereka datang ini untuk bekerja pada kolonial Belanda. Motifnya adalah ekonomi, bukan motif perjuangan. Maka dari itu orang-orang pendatang ini mulai menguasai pribumi Indonesia. Orang-orang Nahdliyin menjadi muhibbin. Orang-orang Nahdliyin menjadi muhibbin. Sebagaimana Gus Yakut mengatakan bahwa orang-orang Nahdliyin diperebutkan oleh banyak golongan. Kita ini berhadapan dengan kelompok-kelompok, ya, dengan kelompok-kelompok yang berusaha merebut jamaah kita. Saya tidak usah sebut kelompok ini apa, sudah paham semua. Ya, kita berhadapan dengan kelompok-kelompok seperti ini. Jamaah kita direbut dengan berbagai macam bujuk rayu. Lama-lama masjid kita direbut. Betul, di Madura mungkin nggak ada nggak di Madura begitu? Nah, direbut, semuanya diambil sama mereka. Itu pada saat semua pintu kita tutup rapat-rapat, jendela kita tutup rapat-rapat, kita tidak memberi kesempatan kepada mereka untuk bisa masuk ke rumah mereka dan mengambil apa yang selama ini menjadi milik kita. Sudah diperebutkan. Bahkan orang-orang Nahdliyin yang sudah ikut kepada klan Ba'alawi atau habaib ini rela mati demi habaib. Mereka rela mati demi habaib, padahal habaib ini bukan keturunan Nabi berdasarkan penelitian kitab-kitab nasab, penelitian sejarah dan kajian ilmiah tes DNA. Ini adalah fakta
realita berdasarkan akal sehat di dalam beragama. Tapi karena doktrin-doktrin yang disampaikan oleh Ba'alawi atau Ba'alwi ya lebih tepatnya, doktrin yang disampaikan oleh Ba'alwi kepada pribumi Indonesia khususnya orang-orang Nahdliyin, maka mereka sudah seperti menjadi bagian dari Ba'alwi di dalam menjalani kehidupan beragama. Ini adalah fakta di lapangan. Lantas kenapa mereka begitu setia kepada Ba'alwi? Karena doktrin-doktrin yang diberikan, terutama yang mengaku sebagai duliyah Nabi ini, yang menjadi kepercayaan luar biasa bagi pribumi Indonesia. Maka dari itu, berikan kekuatan orang-orang di sekitar kita berdasarkan kitab sejarah, kitab nasab, dan kajian ilmiah tes DNA bahwa klan Ba'alwi putus nasab dari Rasulullah, bahkan mustahil menjadi keturunan Rasulullah karena hasil dari tes DNA menunjukkan bahwa Ba'alwi itu haplogrup G, sedangkan keluarga Rasulullah ini haplogrupnya adalah J. Maka G dan J ini secara genetika mustahil menjadi keturunan Rasulullah SAW, atau mustahil ada satu kesatuannya. Sahabat muslim dimanapun berada, contoh bahwa habaib ini adalah benar-benar orang Yaman dan tidak mencintai Indonesia, selalu mendoktrin rakyat pribumi Indonesia khususnya orang-orang Nahdliyin ini dengan cerita-cerita leluhur bangsa Yaman, bukan leluhur-leluhur bangsa Indonesia, bukan leluhur-leluhurnya NU yang diceritakan, tetapi leluhur-leluhur bangsa Yaman. Bahkan sebaliknya, Ahmad As-Segaf dari Habaib ini menghina Kiai Haji Hashim Asy'ari dan menghina ulama-ulama NU terkemuka, diantaranya yang dihina yaitu Gus Bahauddin Nur Salim. Ada yang mengatakan bahwa Hashim Asy'ari ini adalah seorang wali Allah. Bahkan mereka menarik lebih jauh bahwa Gus Dur juga adalah wali Allah. Bagaimana adalah kitab pun bisa disimpulkan sebagai seorang wali? Ini satu penipuan yang sangat luar biasa. Hashim Asy'ari itu manusia biasa. Satu penipuan yang sangat luar biasa. Hashim Asy'ari itu manusia biasa. Ini adalah fakta, mereka itu sudah mulai menggerogoti sendi-sendi Nahdlatul Ulama. Dengan demikian, nanti pada akhirnya keyakinan orang-orang Nahdliyin yang menjadi muhibbin ini akan menjadi Yamaniyah atau muhibbin yang berbangsa Yaman, mengakui, membanggakan leluhur-leluhur Yaman yang dikarang oleh klan Ba'alwi sendiri. Kalau kita orang NU ada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kita punya Sultanul Aliyah. Tapi bagi klan Ba'alwi tidak ada apa-apanya kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, tidak ada apa-apanya. Karena makam mereka itu seperti makam Rasulullah, atau kedudukan ya, maksudnya kedudukan Faqih Al-Muqaddam ini seperti Rasulullah di dalam kenabian, demikian pula di dalam kewalian. Berarti Faqih Al-Muqaddam ini di pandangan mereka lebih hebat dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tapi kita selaku orang-orang NU menyikapi mereka sesumbar demikian, sebenarnya kita tidak begitu peduli, terserah mereka, itu klan mereka kan. Tapi kita yang mempermasalahkan adalah orang-orang Nahdliyin yang awam, mereka ini menjadi terpengaruh ke sana. Jadi nanti akidah NU-nya hilang, bukan akidah NU menjadi akidah Yaman. Ini pasti akan terjadi. Sahabat muslim dimanapun berada, sadarlah
keturunan Rasulullah berdasarkan hadis, yaitu Sayyid dan Syarif. Habaib atau Habib itu bukan keturunan Rasulullah, tapi keturunan Ba'alwi. Ada itu namanya siapa itu? Zulfikar siapa itu? Ya, kita tuh bukan Habib, kita tuh Sayyid. Apa bedanya Sayyid Syarif sama Habib? Sama aja. Ya sama aja. Cuman kebiasaannya yang muda-muda tuh biasa dipanggil Sayyid. Kemudian setelah tua, setelah dewasa itu dipanggilnya Habib. Ya jelas beda dong. Beda. Habib itu panggilan Habib mulai tahun berapa? Dari dulu Dzurriyyah Rasul itu Sayyid Syarif. Sayyid itu Rasul sendiri loh yang mengatakan, Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Sayyid, bukan Habib. Dan Ba'alwi, Habaib Indonesia ini secara tegas dinyatakan putus keturunan dari Rasulullah berdasarkan kajian kitab nasab, berdasarkan kajian sejarah, berdasarkan hasil tes DNA. Ini adalah fakta yang kita hadapi saat ini. Maka dari itu haram hukumnya mempercayai, meyakini bahwa Habaib klan Ba'alwi ini adalah keturunan Rasulullah atau bagian dari dzurriyyah Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa haram? Karena kalian yang mempercayai telah menasabkan orang yang bukan nasabnya. Klan Ba'alwi bukan keturunan Rasulullah, tapi kalian menyatakan klan Ba'alwi keturunan Rasulullah. Ini adalah dosa besar. Apalagi yang dinasabkan ini Rasulullah. Sungguh pertanggungjawaban yang luar biasa. Semacam itu. Nah, kalau ada ulama dari Nahdliyin umpamanya, atau ulama pribumi, ulama Nusantara tidak mengakui tes DNA, itu tidak masalah tidak mengakui. Tetapi tes DNA itu sebuah ilmu yang mengkaji genetika, yang mampu memetakan ini darah seseorang berhubungan positif dengan darah orang yang lain. Ini bisa dideteksi. Artinya dalam posisi agama, tes DNA ini bisa membantu menentukan keaslian nasab seseorang. Itu dalam pandangan kami. Kalau menolak tes DNA secara keseluruhan, itu kita terlalu bodoh. Kita ini setidaknya mengertilah tentang ilmu umum. Tadi ilmu pengetahuan umum, kedokteran dan lain, ya kita harus percaya. Kalau darah itu bermacam-macam, ada darah A, ada darah B, ada darah O, ya kita percaya memang faktanya demikian secara genetika, bukan secara kitab agama ya. Yang kita hadapi ini kan orang muslim secara umum, bukan orang-orang yang mengerti agama toh. Jadi kita umum. Jadi ilmu umum pun kita juga harus setidaknya SDM-nya diluaskan. Bahwa ilmu genetika yang dipelajari oleh muslim-muslim Indonesia ini adalah ilmu beneran, bukan berarti ilmu yang tidak berguna. Maka dari itu ilmu genetika ini juga penting dan bisa dijadikan pendukung menentukan nasab dari seseorang. Faktanya di lapangan adalah demikian. Sahabat muslim dimanapun berada, kalangan habaib di dalam pandangan kami terbagi menjadi beberapa. Satu, ada habaib. Habaib orang-orang yang baik, min ba'dil auliya, orang-orang yang alim. Orang-orang inilah yang tidak pernah sesumbar saya adalah keturunan Rasulullah. Tidak akan demikian. Malu benar-benar malu. Makanya para awliya dari kalangan habaib tidak akan pernah mengatakan saya adalah keturunan Rasulullah. Dalam diri saya mengalir darah kakek kami, datuk kami, harus tidak akan. Mereka
hanya memperbaiki akhlak dan ilmunya. Inilah habaib yang sebenarnya. Dan yang kedua ada oknum habaib. Oknum habaib ini adalah habaib dari klan Ba'ali. Ini yang mengaku-ngaku tiada henti, saya ini adalah keturunan Rasulullah, terus tidak ada hentinya. Saya ini cucunya Nabi Ismail dan lain sebagainya. Ini termasuk bagian dari oknum. Karena apa? Dia hanya membangga-banggakan atasannya, padahal itu bukan atasannya. Walaupun umpama itu atasannya, tak sepantasnya demikian. Sebab dalam pidatonya Gus Mus juga mengatakan ini perbuatan jahiliyah, membanggakan keturunanmu, tapi akhlakmu lah yang harus dibanggakan, ilmumu yang harus dibanggakan. Ini oknum habib yang kedua ini. Yang ketiga adalah habib palsu. Habib palsu ini adalah habib yang diangkat oleh Robitoh Alawiyah. Ya, karena teman saya cerita sendiri ke saya, beliau pernah sowan ke salah satu tokoh Habib yang sangat masyhur. Beliau ke sana dengan menyampaikan data-datanya ini, dan ternyata padahal beliaunya itu jelas keturunan dari ini, bukan dari Yaman dan lain-lain. Tapi ketika nyampe sana, beliaunya itu teman saya ini, udahlah kamu saya bikinkan buku nasab aja, nanti margamu jadi marga bin Sahil. Orangnya masih hidup. Kalau memang ada yang menyaksikan, monggo saya pertemukan. Jadi orang-orang yang bukan habib daftar menjadi habib, akhirnya mendapat silsilah habib. Ini adalah oknum, adalah habib palsu, dan ini sudah menjadi fakta di lapangan atau menjadi rahasia umum bagi Robitoh Al-Alawiyah untuk menyelesaikannya. Ini adalah fakta di lapangan. Jadi ada habib asli, mereka yang berbudi pekerti luhur, dan ada oknum habaib, mereka yang membangga-banggakan nasabnya tiada henti. Dan yang ketiga habib palsu, habib yang mengaku-ngaku menjadi keturunan Ba'ali. Tapi dari ketiga habib ini semuanya adalah batal menjadi keturunan Rasulullah SAW berdasarkan kitab nasab, kajian sejarah, dan tes DNA. Ini diakui oleh kelompok Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani bukannya dengan ngawur, tapi berdasarkan kitab nasab secara tesis dan berdasarkan kajian sejarah dan berdasarkan kajian ilmiah tes DNA. Logika akal sehat. Kalau ada yang berceramah dari klan Ba'alwi, masa Syekhona Khalil Bangkalan ini keliru? Masa Kiai Haji Hamid Pasuruan Waliullah itu keliru? Masa Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini ulama yang keliru bahwa habaib ini adalah keturunan Rasulullah secara sah? Ini jawabannya adalah bahwa Mbah Hasyim Asy'ari, Bayai Khalil Bangkalan, dan Bayai Abdul Hamid Pasuruan, mereka tidak pernah mengatakan isbat bahwa habaib itu sahih nasabnya kepada Rasulullah. Tidak pernah demikian. Ya, beliau bertiga umpamanya Bayai Hasyim, Bayai Hamid, Bayai Khalil Bangkalan, Bayai As'ad Samsul Arifin, beliau semua itu menghormati habaib, bukan masalah duriyah Nabi, ini tidak ada ceritanya, tapi ini masalah akhlak. Beliau menghormati karena akhlaknya para habaib yang bagus-bagus, ilmunya yang alim-alim, bukan masalah duriyah Rasul. Contoh, kalau Mbah Hasyim ini tidak mempermasalahkan duriyah Rasul terhadap habaib. Pernah kan ada habaib yang dimarahi oleh Mbah Hasyim karena tidak punya akhlak? Seandainya beliau itu percaya full ini adalah keturunan Rasulullah, ya tidak akan dimarahi. Karena mereka ini tidak berakhlak, tidak peduli siapapun, akan dimarahi oleh Mbah Hasyim.
Ini yang diceritakan oleh Gusmi Jazuli. Sahabat muslim dimanapun berada, perbaiki mental akidah kita kepada para habaib. Jangan sampai salah langkah. Allah telah membuka kedok yang sudah terbuka, kedok yang sudah tertutup selama ratusan tahun. Hari ini Allah telah membuka, dan kita wajib mengikuti selagi belum ada dalil yang mampu menandingi tesis Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.